Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Lebih baik makan di pinggir jalan daripada makan di pelaminan mantan. Ya. Sesuai requestan dari kalian, Cak, plot twist India dong, Cak, plot twist India. Oh, tenang, masih banyak stok plot twist di aku, lur, tenang aja. Kali ini kita akan mengalor film bergenre thriller drama yaitu A Thursday tahun 2022. Mengisahkan tentang seorang pemilik sekaligus guru TK yang suatu hari menculik murid-muridnya. Namun anehnya wanita ini melaporkan penculikannya ke polisi dan membuat gaduh seluruh India. Apakah motif wanita ini sebenarnya? Langsung kita ke requestan saran terkutuk dari dulurku PMB Official. Nah, ini request minta saran juga boleh loh lur. Selain request pertanyaan, request salam, sama request tebakan ya. Request saran boleh juga. Minta sarannya dong, pilih motor Vario atau Beat. Buruan, Cak, keburu ketahuan orangnya. Loh, kok jadi curanmor Anda? Plok. Monggo sketsakan. Di sebuah sekolah bermain atau gampangnya kita sebut TK aja ya lur ya, yang bernama Little Tots. Pemilik sekaligus guru di sana yaitu Naina sangat disayangi oleh murid-muridnya. Apalagi Naina sudah cuti selama 3 minggu tanpa alasan yang diketahui dan anak-anak sudah rindu dengannya lur. Hari itu adalah hari Kamis dan esok hari adalah hari ulang tahun salah satu murid bernama Rika yang juga bersamaan dengan ultahnya Naina. Akan tetapi karena besok libur tanggal merah, Naina pun ingin merayakan ultah Rika di hari itu dan emaknya Rika pun setuju. Namun karena emak Rika sibuk bekerja, dia akan meminta tolong supirnya Paijo untuk membawa kue-kue ultah yang sudah dipesan oleh Naina. Usut punya usut lur, Naina sudah bertunangan dengan pengacara terkenal bernama Rohit, di mana rumah Rohit sangatlah mewah nan luas dan bagian depan rumah tersebut digunakan Naina untuk membuat TK karena dia sangat menyukai anak-anak. Selama ini Naina dibantu oleh ART-nya yaitu Safitri untuk mengurus anak-anak TK dan hari itu Safitri izin pergi ngurus EKTP di kecamatan. Actually, Niharika and I have birthday parties. What? Yeah. For your driver to bring it over? That's so sweet of you, Naina. कुछ नहीं होता, मैं संभाल लूंगी. इनको एक बार settle कर दो और जाओ. Setelah itu Naina pun mendatangi Rohit di dapur. Mereka ngobrol-ngobrol dan hari itu Rohit akan mendatangi kliennya yang lokasinya cukup jauh sekitar 3 jaman dari sana untuk mengurus kasus kriminal penting. Saking viralnya kasus kriminal tersebut, jutaan orang sampai demo. Bahkan Perdana Menteri bernama Maya juga akan turun tangan. Lalu ketika Rohit sudah OTW ke kliennya, Naina pun lanjut bermain dengan ke-16 murid TK-nya dan mereka boleh menonton kartun sebentar. Begitu murid-murid sudah anteng, Naina pun pergi ke kamarnya dan menelpon polisi. Dengan sangat terang-terangan lur, Naina menyebutkan namanya dan memberitai jika dia telah menyandra 16 anak TK di Little Tots. Setelah telepon ditutup, Naina pun mengunci pintu utama dan menutup gorden-gorden jendela. Raut wajahnya begitu serius, sorot matanya tajam, seakan-akan menyimpan dendam dan amarah yang begitu mendalam. Bahkan Naina menyiapkan pistol karena dia sudah merencanakan penculikan ini matang-matang. Apakah yang sebenarnya terjadi lur? Inilah hari Kamis. नैना जायसवाल, मैंने 16 बच्चों को हॉस्टेज बना लिया. Tak lama kemudian supir emaknya Rika yaitu Paijo datang membawa kue dan Naina mempersilahkannya menaruh kue itu di dapur. Gak pakai lama Paijo langsung ditodong, diikat, dilakban mulutnya dan HP-nya juga dimatikan. Sementara itu Safitri yang HP-nya ketinggalan akhirnya kembali lagi lah ke TK lewat pintu dapur. Jelas Safitri pun juga disekap oleh Naina dan HP-nya juga dimatikan. अरे अर्धवा फोन कुठे गेला? दीदी वापस आई मैं. फोन ही तरीच भूल गई. Setelah itu Naina memberikan roti lapis abon untuk anak-anak dan terlihat Naina yang mengeluarkan seonggok obat.
Tak lama kemudian polisi bernama Lok Hande pun datang dan bertanya ke satpam rumah apakah ada masalah yang terjadi di dalam TK. Loh, ya jelas pak, namanya anak-anak tiap hari pasti bikin keributan pak, kata Pak Satpam lur. Karena emang dia nggak tahu apa yang Naina lakukan di dalam rumah ya kan. Polisi pun menganggap laporan penculikan tadi hanya sekedar telepon iseng karena dari luar juga hanya terdengar suara anak-anak yang nonton kartun. Lok Hande pun melapor ke atasannya Catherine yang sedang hamidun jika semua baik-baik saja di dalam TK. Akan tetapi Naina yang melihat polisi akan meninggalkan lokasi justru sengaja memancing mereka dengan menembakkan pistol 2 kali ke atas. बच्चे लोग अंदर कार्टून देख रहे हैं खर्चा कर दिया साला। मैडम ये टाइम पास नहीं कर Catherine yang masuk ke mobil pun langsung menelpon Naina. Namun Naina hanya ingin berbicara dengan polisi bernama Javed dan telepon pun langsung ditutup. Catherine memerintahkan Lok Hande untuk memanggil kepolisian datang ke TKP dan dia juga menelpon Javed yang ternyata adalah mantan suaminya Catherine lur untuk segera datang ke sana. Beberapa saat setelahnya polisi pun sudah sampai. Tetangga-tetangga sekitar diminta mengosongkan rumahnya, termasuk gedung teater yang ada di seberang untuk dijadikan markas kepolisian sementara. Berbagai persenjataan, perlengkapan, dan jalanan juga sudah diblokir oleh polisi. Sementara itu karena beberapa anak kebelet pipis, Naina pun melepas ikatan Safitri agar dia menemani anak-anak ke toilet. Dan Naina mengancam akan membunuh anak-anak jika Safitri berbuat macam-macam. Setelah selesai, Safitri pun kembali diikat. Lalu Naina membuat video yang dikirimkan ke grup WhatsApp orang tua murid, di mana Naina mengatakan jika dia menyandra anak-anak mereka dan yang Naina inginkan adalah polisi menuruti semua permintaannya. Karena jika tidak, keadaan akan semakin memburuk. Naina tahu videonya akan segera viral di medsos, lambe turah maupun berita. Tapi Naina mengingatkan bahwa ancaman ini bukanlah lelucon karena nyawa 16 anak lah taruhannya lur. बहुत जल्द ये बात न्यूज में आ जाएगी तो किसी को ये मजाक ना लगे और अगर पुलिस ने मेरी बात बिगड़ सकती है। ये गाड़ी किसकी हटा रहे जल्दी करो, अरे ये टैंकर को हटाओ, मुझे बच्चों की जान भी जा सकती है। थैंक यू। Betapa terkejutnya Rohit melihat video tunangannya sudah viral. Dia mencoba telepon Naina namun jelas tidak diangkat. Dan Rohit pun langsung tancap gas pulang ke rumahnya. Di lain sisi Naina masih terus mengajak ngobrol dan bermain dengan murid-muridnya. Juga membaca komen-komen netizen yang memaki-makinya. Tapi ya slow aja ini si Naina lur. Setelah itu Javed pun datang ke TKP dan mereka mendapat informasi dari para tetangga jika rumah sekaligus TK itu milik tunangannya Naina yaitu Rohit. Melalui HP tetangga, Javed pun menelpon Rohit dan memintanya untuk mengirimkan plat nomor mobil juga Sherlock karena Rohit menjadi sosok yang dicurigai telah bekerja sama dengan Naina. आपका गाड़ी नंबर और लाइव लोकेशन इस नंबर पर और जल्दी आइए कहाँ हैं आप? मैं सर पे काफी दूर हूँ लेकिन वापस घर आ रहा हूँ। Para orang tua murid juga sangat panik dan khawatir dengan kondisi anak-anak mereka. Apalagi polisi tidak memberitahu informasi lebih lanjut. Catherine pun berusaha menjelaskan jika polisi juga belum mengetahui apa yang terjadi dan apa motif Naina sebenarnya. Dari salah satu ortu murid, Catherine mendapat informasi jika Naina cuti selama 3 minggu dan baru masuk di hari itu. Namun beberapa dari mereka juga merasa aneh karena Naina selama ini adalah sosok wanita yang baik. Catherine pun memerintahkan Lok Hande untuk membawa orang tua murid ke kafe di dekat sana agar tidak diburu oleh media dan membuat situasi semakin kacau. Selain itu, Catherine juga memerintahkan polisi lain untuk mencari tahu apa yang dilakukan Naina selama 3 minggu terakhir. Tak lama kemudian datanglah tim taktis yang sudah diperintahkan Catherine untuk menyerbu rumah dan segera menyelesaikan masalah tersebut. Namun Javed tidak setuju karena banyak anak-anak di dalam sana dan bisa-bisa Naina akan berbuat nekat menembaki mereka. Namun Catherine tidak menggubris omongan Javed. और टाइम वेस्ट मत करो। The target is storm the bloody house और 1 मिनट बच्चों के चिथड़े उड़ जाएंगे कहती है और क्या Don't you dare talk to me like that। मैं जानती हूँ अंदर बच्चे हैं। तो और गन्स डलवाओगी क्या? On my orders only। Copy that, ma'am. Setelah itu Javed pun pergi ke markas polisi dan langsung menelpon Naina untuk bernegosiasi sambil didengarkan oleh polisi-polisi di sana termasuk Catherine lur.
Naina mengatakan jika dia memanggil Javed ke sana karena Javed adalah polisi yang berintegritas dan selalu melakukan pekerjaannya dengan baik. Tanpa basa-basi, Naina meminta uang 5 crore atau setara 10 miliaran rupiah ke rekeningnya dalam waktu 1 jam. Dan sebagai imbalannya, Naina hanya melepaskan 1 anak saja, lalu telepon pun langsung dimatikan. Tidak sampai di sana, Lur. Lagi-lagi Naina juga mengupload video tentang hasil negosiasi tadi ke sosmed. Namun Naina juga menambahkan, jika uang 10M belum masuk ke rekeningnya dalam waktu 1 jam, maka dia akan membunuh seorang anak setiap jamnya sesuai urutan abjad. Yang mana murid bernama Akaslah yang akan menjadi korban pertamanya. Yang nama depannya Z enak itu. 1 घंटा 5 करोड़ फिर से बोलूं तो हर 1 घंटा 1 बच्चा मरेगा इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। साहब ये देखिए, ये वीडियो नैना ने अभी पोस्ट किया है। तो पहले आकाश। Di lain sisi, seorang presenter berita yaitu Shalini yang terobsesi ingin menjadi presenter berita utama begitu terkejut saat mengetahui kasus penculikan anak karena ternyata anaknya juga sekolah di TK Little Tots dan Shalini pun langsung menuju ke TKP. Terlihat kerumunan massa dan media yang semakin bejibun, lalu datanglah petinggi kepolisian yang bernama Irani. Lagi-lagi terjadi perdebatan antara Javed dan Catherine. Javed ingin menyerahkan uang 10M agar seorang anak bisa dibebaskan, sedangkan Catherine akan segera mengarahkan tim taktis karena lawannya hanyalah seorang wanita yang menurut Catherine tidak akan berani untuk menembak anak kecil. जावेद वो एक औरत है. Let's move in and let's get this done. वो कुछ नहीं करने वाली. सर वो किसी भी बच्चे को शूट नहीं करेगी. पैसों का इंतजाम हो गया है, 25 मिनट है हमारे पास। सर नाउ Setelah itu Catherine memerintahkan anak buahnya untuk memutus saluran telepon, jaringan internet HP, wifi, dan transmisi TV di rumah Naina. Catherine juga mengerahkan tim taktis untuk segera menyerbu dan menolong para korban. Begitu tim taktis akan masuk rumah dari belakang, Naina pun berusaha menembaki mereka. Dan Javed yang emosi melihat kesembronoan Catherine pun langsung meminta seluruh tim taktis untuk mundur. Naina tidak gentar sedikit pun, bahkan dia meminta anak-anak tutup telinga dengan alasan ada orang-orang jahat di luar rumah. Dan Naina pun kembali menembak untuk memberi peringatan. पीछे हटो अभी। Karena internet sudah dimatikan, Naina pun akhirnya tethering ke HP Savitri dan HP Naina yang aktif kembali sudah diketahui oleh pihak polisi. Setelah itu Naina pun memanggil Akas dan mengajaknya bermain tembak-tembakan yang memang sering mereka lakukan. Akas pun berperan menjadi orang yang ditembak dan Naina menodongkan pistol sambil live di IG-nya. Karena uang masih belum ditransfer dan tim taktis berusaha menerobos rumah. Sesuai perkataan Naina, dia pun akan menembak Akas dan itu disaksikan secara live seantero India, Lur. वो शूटिंग वाला Yes, teacher, I will play. गो ए फॉर आकाश। Saat itu juga Pak Irani mengeluarkan Catherine dari misi karena tim taktis yang diturunkan olehnya mengakibatkan seorang anak dibunuh. Kendali misi pun dialihkan ke Javed dan pihak polisi kini lebih menuruti kemauan Naina. Uang 10M sudah ditransfer ke rekeningnya dan jaringan internetnya juga sudah diaktifkan kembali. Sesuai janji Naina, dia akan melepaskan seorang anak dan memberitahu permintaan selanjutnya ke Javed. Pertama, Naina ingin Javed mencari 2 orang bernama Rakesh Mathur dan Charan Kumar yang bekerja di sekolah BWC. Selain itu, Naina ingin berbicara secara langsung dengan Perdana Menteri yaitu Bu Maya. Seperti biasa, Javed memiliki waktu selama 1 jam dan jika permintaannya tidak dituruti, maka seorang anak lainnya akan terbunuh. इंटरनेट रिस्टोर हो गया और पैसे भी आ गए। 15 बच्चे बाकी, खुद ही हिसाब लगा दो। राकेश माथुर और चरण कुमार, ये दोनों मुझे यहाँ। I want to speak to the Prime Minister. क्या कहा? तो अगले बच्चे की बहुत केस हमारी माननीय प्रधानमंत्री। I want to talk to our Prime Minister. Javed pun memerintahkan Lokhande untuk mencari 2 orang tersebut dan dibawa ke TKP.
Sementara Bu Maya yang baru sampai di hotel digeruduk oleh awak media karena dialah yang menentukan nasib anak-anak TK dalam waktu 1 jam. Maya tidak komen apapun dan memerintahkan ajudannya untuk memanggil pihak kepolisian agar bisa menjelaskan kasus penculikan secara detail. Setelah itu, Naina pun akhirnya membebaskan seorang anak yang tentunya bocil ini pun terkejut melihat sekelilingnya sudah banyak orang, Lur. And get me the police commissioner here now. Detailed report चाहिए. Maya pun akhirnya berdiskusi via Zoom dengan Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Keamanan Nasional. Mereka berdua tidak setuju Maya berbicara dengan Naina karena ada protokol yang harus diikuti dan nggak bisa ucuk-ucuk datang terus ngobrol ngalor ngidul, bisa bahaya ya kan, Lur. Mendengar itu Maya mengatakan, alah, protokol-protokol tai kucing, protokol, kita harus segera menyelamatkan anak-anak itu, Pak, agar tidak ada lagi korban karena permintaan Naina yang tidak dituruti, Pak. Bu Maya ingin pasukan khusus disiapkan dan jangan sampai berita soal apapun bocor ke media. 75% जनता नहीं चाहती है कि हमारे 75% जनता जब एक सिस्टम बना हुआ है मैडम, तो प्रोटोकॉल को फॉलो करना। Keep the commandos on standby. कोई भी खबर मीडिया में लीक ना हो। अब जो भी फैसले होंगे वो होंगे, and not your bloody protocols. Di lain sisi, Rohit akhirnya tiba di rumah dan Javed pun langsung mengajaknya ngobrol 4 mata. Javed bertanya sudah berapa lamakah Rohit mengenal Naina, siapa saja anggota keluarga Naina, dan kenapa Naina cuti panjang 3 minggu yang lalu. Rohit pun menjawab jika dia sudah mengenal Naina selama 7 tahun. Ayah Naina meninggal 15 tahun lalu, sedangkan ibu Naina masih hidup dan selama ini tinggal bersama Naina. Naina cuti panjang selama 3 minggu karena setahu Rohit dia sedang sakit. Tak lama setelah itu, Perdana Menteri Maya memutuskan untuk menelpon Naina terlebih dahulu. Naina berjanji akan melepaskan 2 anak atau mungkin lebih, asalkan Maya datang dan berbicara langsung dengan Naina. 2 बच्चों को बाहर जाने दो, अगर आप यहाँ आए. Sementara itu, Catherine serta timnya berhasil menemukan lokasi rumah emaknya Naina dan mereka segera menggeledah seisi rumah. Catherine menemukan foto Naina dengan ibunya bernama Kusum. Juga ada kotak obat di laci. Selain itu, password komputer Naina bisa dibobol dan terlihat Naina yang pernah mendaftar ke sebuah pusat meditasi. Lalu ketika obat tadi dicek, ternyata itu adalah obat untuk antidepresi, Lur. Catherine pun segera menelpon Javed dan memberitahu jika dia menemukan pil antidepresi di rumah Naina yang baru saja dibeli. Dan kemungkinan ibu Naina yaitu Kusum sedang berada di pusat meditasi. मैम ये देखिए, इगतपुरी के एक विपासना सेंटर का बुकिंग। और नैना के रूम से पिल्स मिले, एंटी डिप्रेसेंट पिल्स। अभी क्या है? नैना के घर से उसकी माँ की फोटोग्राफ वही विपासना सेंटर में। Di ruangannya Rohit ditelepon oleh Shalini yang ternyata mereka adalah teman sekolah, Lur. Dan Shalini ingin Rohit membantu membebaskan anaknya, namun jelas Rohit tidak bisa apa-apa. Lalu tiba-tiba Javed datang dengan emosinya karena Rohit tidak memberitahu soal obat antidepresi dan percakapan mereka direkam oleh Shalini. Rohit mengatakan jika dia baru tahu Naina membeli pil antidepresi lagi karena sebenarnya Naina sudah berhenti mengonsumsi obat tersebut 5 tahun lalu akibat masih belum bisa menerima kematian ayahnya. Tak lama kemudian berita pun menyiarkan jika 2 murid telah dibebaskan, yang salah satunya adalah anak Shalini. Akan tetapi beberapa staf khusus Maya mengambil keputusan sendiri. Mereka menelpon Javed dan mengatakan jika Bu Perdana Menteri menolak untuk bertemu dengan Naina. Begitu Javed menyampaikan informasi tersebut ke Naina, dia pun langsung menutup teleponnya. Lalu Naina memfoto salah satu murid, supir Paijo dan Mbak Safitri. Setelah itu Naina pun lanjut live IG dan mengatakan jika Perdana Menteri telah menolak bertemu dengannya. Maka dari itu Naina akan memposting 3 foto dan semua orang bisa ikut memvotingnya. Siapakah yang akan dibunuh oleh Naina? Si murid, Paijo atau Safitri, ya kan?
Melihat video tersebut, Maya pun auto emosi karena staf-stafnya sudah lancang memutuskan sendiri tanpa seizinnya. Mereka pun beralasan banyak warga India yang tidak ingin Maya bertemu Naina, dan salah satu dari mereka hampir keceplosan merendahkan Maya, yang mana seorang wanita dianggap mengambil keputusan secara emosional. मेरी अगली पोस्ट में आपको 3 चेहरे और एक पोल बटन। आप बताइए कौन जिएगा? इमोशनली बिहेव करते हो क्योंकि आप एक because I'm a woman, a mother, I am not a puppet. Sementara itu di stasiun TV, Shalini menjual informasi percakapan yang direkam tadi ke bosnya, asalkan Shalini mendapatkan posisi sebagai presenter utama. Jelas sang bos pun mengiyakannya karena informasi itu sangatlah berharga. Saat itu juga siaran pun dilakukan. Shalini mengungkapkan bahwa dirinya adalah ibu dari salah satu murid yang diculik, juga menunjukkan rekaman suara tentang Naina yang mengonsumsi pil antidepresi. Dengan menggebu-gebu, Shalini mengatakan jika Naina pasti menderita masalah mental yang tidak stabil, dan kegilaannya itulah yang membuat Naina menculik anak-anak, bahkan sudah membunuh satu murid. Saat itu juga Naina yang menyaksikan berita tersebut langsung menelpon pihak stasiun dan disambungkan ke Shalini. Naina mengatakan jika publik menikmati permainan kematian yang dia buat, dan percakapan mereka sekarang justru membuat voting siapa yang harus dibunuh semakin ramai di sosmednya. Setelah itu dengan tenangnya Naina menyerang balik Shalini yang ironisnya melebih-lebihkan fakta dan menghiperbolakan kata-kata seperti kata-kata gila untuk orang yang mengonsumsi obat antidepresi agar rating perusahaannya naik dan untuk menguatkan posisinya sebagai presenter utama. Sebelum telepon ditutup, Naina pun mengatakan jika sebentar lagi Shalini akan melihat kegilaan yang sebenarnya. Mamam ya kan, langsung kicep si Shalini lur. टीआरपी बढ़ाने के चक्कर काउंसलिंग लेने वाले को पागल बनाती। सर, पब्लिक वोट कर रही है। तुमने भी तो एडवांटेज लिया। Your own fiance has called you crazy. ये पागलपन ही है ना? एंजाइटी और डिप्रेशन को तुमने पागलपन का नाम दे दिया। तो मेरा असली पागलपन। Karena sudah waktunya bobok ciang, anak-anak pun diminta memakai headset masing-masing, dan Naina akan menyetelkan lagu agar mereka bisa tidur lebih nyenyak, juga menyeting peredam suara di headset anak-anak. Urusan anak-anak sudah selesai. Kini Naina mendatangi supir Paijo dan Savitri untuk menunjukkan hasil voting yang mayoritas warga India ingin Paijo dibunuh. Setelah itu Savitri pun izin pipis ke toilet. Namun ketika ikatannya dibuka, ya, Savitri langsung mendorong Naina dan melepaskan ikatan Paijo. Pergelutan pun tidak dapat dihindari. Lalu yang terjadi? Paijo dan Savitri pun diikat kembali. Lalu Naina live IG dan mengatakan jika dia terpaksa membedil sikil Paijo karena berusaha kabur. Naina semakin muak dengan situasi ini, dan jika Bu Perdana Menteri masih juga belum merespon, Naina pun akan membunuh mereka bertiga. Sementara itu di ruangannya, bapaknya Rohit sang pengacara senior datang dan meminta anaknya untuk dilepaskan. Akan tetapi dengan tegasnya Javed mengatakan bahwa Rohit tidak bisa dilepaskan karena dia memiliki hubungan dengan Naina. Bahkan Javed sampai membentak bapaknya Rohit saking geramnya lur. By withholding the information, she is on antidepressant. Listen, you just cannot. Shut up! Setelah anak-anak dibangunkan, mereka semua pun diminta merayakan ultahnya Rika sambil potong kue. Dan tak lupa Naina live IG yang membuat ortunya Rika menangis. Akan tetapi di saat yang sama lur, Naina pun teringat masa lalunya saat masih SMP dan berusia 16 tahun. Saat itu dia sedang merayakan ulang tahunnya bersama teman-teman sekolah di bis Damri. Lalu ketika teman-temannya sudah turun, Naina yang sendirian pun begitu ketakutan melihat seorang mas-mas yang memperhatikannya sambil nyebat kretek Samsu. Dia bernama Rakesh Mathur. Ingat kan lur? Salah satu dari dua orang yang Naina minta ke Javed untuk dicari keberadaannya. Blow the candle. Happy birthday.
Kepolisian melapor ke Catherine jika mereka berhasil menemukan Kusum di salah satu pusat meditasi dan akan segera dibawa ke TKP. Sedangkan Catherine, Lokhande, juga polisi lainnya menemukan Rakesh yang lagi beli rokok eceran, ngutang lagi, dan dia pun langsung ditangkap. Tak lama kemudian, psikolog yang memberikan obat antidepresi sekaligus merawat Naina sejak usia 16 tahun yaitu Dr. Juneja menelpon Catherine. Dia baru melihat berita kasus penculikan Naina karena hari itu sedang ada acara penting. Juneja pun turut prihatin atas apa yang dilakukan Naina dan dia pun memberitahu informasi yang membuat Catherine sangat terkejut. हाँ, कुसुम जायसवाल को हमने ढूंढ लिया है। राकेश माथुर कौन है बे? तेरा बाप। नैना 16 साल की थी तब से मैं Setelah itu Bu Kusum pun akhirnya sampai di TKP dan langsung diinterogasi oleh Javed. Javed bertanya kenapa putrinya melakukan hal sekeji ini, namun Kusum hanya terdiam. Javed pun mengatakan jika nyawa putrinya sedang dalam bahaya karena sebentar lagi pasukan khusus akan sampai dan masuk ke dalam rumah. Sampai akhirnya Kusum mengatakan bahwa Javed bertanggung jawab atas kejadian hari ini dan dia mengingatkan kasus nomor 122 yang pernah terjadi pada tahun 2007. Film pun flashback ke tahun 2009 lur, atau sekitar 2,5 tahun setelah kasus itu terjadi. Bu Kusum tak henti-hentinya datang ke kantor polisi dan meminta Javed untuk menemukan pelaku pemerkosaan putrinya Naina, yaitu Rakesh Mathur dan Charan Kumar. Karena Javed dan Catherine lah yang mengusut kasus tersebut, apalagi suami Bu Kusum sudah meninggal, dia pun semakin stres, tidak ada teman curhat dan kasus ini seperti diabaikan begitu saja. Namun apa kata Javed lur? Klasik ya kan? Kami berusaha sebaik mungkin Bu, karena menangkap orang gak bisa sembarangan Bu. Ya, ternyata Naina pernah diperkaos saat masih SMP lur, yang meninggalkan trauma mendalam bukan hanya ke Naina, tapi juga ke ibunya Kusum. Itulah alasan kenapa Bu Kusum mengikuti kegiatan di pusat meditasi dan Naina yang mendapat perawatan psikolog Dr. Juneja sejak usia 16 tahun sampai harus mengonsumsi pil antidepresi. कि इस दिन के लिए कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं। केस 122 फिर से आई है। अरे यार, राकेश और चरण को पकड़ लीजिए। पूरी कोशिश कर रहे हैं मैं। 2.5 साल हो गए साहब। मैं जायसवाल केस नंबर 122। मेरे बेटे के रेपिस्ट को पकड़। मेरे बेटे के रेपिस्ट मिले क्या? Di saat Javed masih syok dan menenangkan diri di luar, Catherine yang baru datang pun memberitahu informasi dari Dr. Juneja jika Naina pernah menjadi korban pemerkosaan saat masih kecil. Javed pun mengatakan jika merekalah yang bertanggung jawab dengan kasus Naina karena dulu saat tahun 2007, Javed dan Catherine lebih mementingkan kasus besar hanya demi penghargaan, pujian, dan nama mereka bisa lebih dikenal. Namun ironisnya di lain sisi, ada seorang anak yang mengalami trauma berat dan tidak ada seorang pun yang menolongnya termasuk pihak kepolisian. Javed yang merasa sangat bersalah hanya bisa menangis karena kejadian di hari itu bisa dibilang adalah tanggung jawabnya. Tak lama kemudian pasukan khusus pun datang, begitu pula dengan Bu Perdana Menteri Maya yang akhirnya mau datang ke TKP. Seluruh pasukan khusus bersiap di titik masing-masing, sedangkan Maya memindahkan anak-anak ke suatu ruangan yang aman. अगर आप सब चुप रहे तो मैं आप सब कम कब तक हम नैना जैसे समाज को पूरी करते रहे? How could the Prime Minister of India succumb to the whim of a crazy woman? Bu Maya pun diperkenalkan ke Javed sebagai penanggung jawab di sana. Lalu Javed mulai menceritakan kasus pemerkosaan yang pernah dialami Naina dan Maya pun terkejut mendengarnya. Setelah itu Bu Maya menelpon Naina, namun Maya tidak berani masuk ke dalam karena takut dibunuh oleh Naina. Warga India, kepolisian, dan pasukan khusus juga tidak ada yang percaya dengannya lur, karena Naina adalah seorang penjahat dan pembunuh. Mendengar itu Naina pun akan menunjukkan sesuatu yang ternyata उसने दरवाजा खोला है। वो आकाश है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आकाश मरा नहीं है, जिंदा। Ya,
Akas belum mati, Lur. Selama ini Naina sering bermain tembak-tembakan dengan muridnya, terutama Akas yang sudah masuk ke dalam rencananya. Akas hanya pura-pura mati dan magasin pistol yang digunakan Naina sudah ditukar dengan yang kosong. Kini momentumnya sudah sangat tepat. Publik tidak lagi memandang Naina sebagai penjahat maupun pembunuh. Lalu Naina mengatakan ke Maya jika dia sudah membuktikan bukan seorang pembunuh karena yang diinginkannya sejak awal hanyalah berbicara dengan Perdana Menterinya saja. Setelah itu Javed mengambil teleponnya dan memberitahu jika dia harus menemani Bu Maya demi keamanan. Lalu Javed juga mengatakan bahwa dia sudah mengetahui kasus yang dialami oleh Naina dulu dan Rakesh sudah ditahan oleh pihak kepolisian sedangkan Charan masih dalam pencarian. Betapa leganya Naina mendengar itu. Lalu Naina pun memberitahu permintaan terakhirnya ke Javed. मुझे सिर्फ अपने प्राइम मिनिस्टर से सामने बैठकर बात करनी। नैना, पीएम मैम के साथ मैं अंदर आऊंगा। राकेश और चरण मिले? चरण को ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगा। तुम्हारी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया, कुछ भी हुआ तो सब। आपको मेरे लिए कुछ करना पड़े और ये मेरी आखिरी डिमांड होगी। Pada akhirnya Bu Maya mau masuk ke dalam TK bersama Javed dan pintu pun langsung dikunci oleh Naina. Naina berjanji setelah mereka selesai berbicara, supir Paijo dan anak-anak boleh dibawa pergi. Maya pun dipersilakan duduk dengan HP yang sudah disiapkan untuk live IG dan seluruh warga India akan mendengar percakapan mereka. Pertama-tama Naina meminta Maya mengklik tombol kirim di laptopnya yang ternyata itu adalah daftar rekening LSM untuk korban rehabilitasi pemerkosaan dan uang 10M yang sebelumnya dikirim akan dibagi rata ke LSM tersebut. Oke, langsung diklik sama Bu Maya, Lur. Selanjutnya adalah permintaan utama dari Naina, yaitu pengesahan hukuman mati atas kasus pemerkosaan. Memang Maya tidak bisa serta-merta mengesahkannya seorang diri karena ada banyak pihak yang dilibatkan. Namun setidaknya Maya memiliki power yang besar untuk mengesahkan hukuman tersebut. ये 5 करोड़ वहीं जा रहे हैं। It's just a start. तो चाहती क्या हो? कैपिटल पनिशमेंट। सीधी बात करोगी तो सीधा जवाब मिलेगा। तो ऐसा लॉ पास करवाने में आप मदद तो कर सकती हैं मैम। Nina pun lanjut membahas tentang undang-undang POKSO atau undang-undang perlindungan anak di bawah 18 tahun terhadap pelanggar seksual yang tidak seharusnya diberi batasan usia. Karena menurut data statistik resmi, balita berusia 8 bulan sampai mbah-mbah berusia 70 tahun telah diperkaos, di mana satu wanita diperkaos tiap 16 menit di India. Itu statistik resmi, Lur. Lah kalau nggak resmi gimana coba, ya kan? Maka dari itu dengan adanya pengesahan hukuman mati, rasa takut akan tertanam di hati pelakunya dan seluruh wanita di India akan memiliki sebuah pegangan yang kuat. Naina mengatakan jika Bu Maya yang sebagai wanita mungkin mengerti ucapannya barusan, namun dia tidak akan pernah mengerti bagaimana rasanya menjadi korban atau bagaimana perasaan orang tuanya kala itu. Trauma tersebut begitu mendalam bertahun-tahun sampai Naina dewasa. Bahkan saat dipeluk oleh Rohit untuk pertama kalinya, Naina masih ketakutan. Naina masih merasa beruntung karena sanggup bertahan, namun ada beberapa orang yang memilih untuk bundir. So all I ask is to give me something to hold on. इसलिए इनमें डर बिठाना जरूरी है। 8 महीने की बच्ची से लेकर 70 साल की बूढ़ी औरत। I know exactly what you're saying. But do you know what it feels like? फांसी पे लटक जाते हैं. Only a fucking candle march. Bu Maya merasa iba dengan Naina, namun dia masih bertanya-tanya kenapa Naina harus menculik anak-anak. Naina pun mengungkapkan jika penculikan rekayasa itu agar polisi bisa tiba dengan cepat, agar Javed bisa ada di sana, agar Bu Maya bisa duduk di depannya, dan agar Rakesh bisa tertangkap meskipun bukan dia yang memperkaosnya. Betul, saat itu Rakesh yang merupakan kernet bis sekolah hanya memegangi tangan Naina saja selagi dia diperkaos oleh si supir bis yaitu Charan. Bu Maya pun berjanji akan segera menangkap Charan si pemerkaos. Akan tetapi Naina mengatakan, "Gak usah repot-repot, Bu. Dia duduk tepat di belakang Anda." Loh. दोनों हाथों को दबोच के बड़ी-बड़ी आंखें। राकेश का चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकती। I will find your rape. इसकी जरूरत नहीं है मैम। वो आपके पीछे बैठा है।
Pak Ijo, emang BGSD Anda Pak Ijo? Nama asli Pak Ijo adalah Charan Kumar, Lur. Namun dia telah mengubah namanya dan bisa hidup dengan bebas. 3 minggu yang lalu, Naina melihat Charan mengantar Rika ke TK. Dan Charan mengatakan jika dia adalah supir barunya Rika. Sambil menangis, Naina mengatakan, bagaimana jika suatu hari kejadian yang sama terulang kembali? Maka dari itu Naina pun cuti selama 3 minggu untuk mempersiapkan rencananya matang-matang. Bukan hanya menangkap kedua pelaku, namun untuk menyadarkan seluruh warga dan pemerintah India. Luar biasa cerdas wanita ini ya, Lur. Charan pun berusaha mengelak dengan menuduh Naina wanita gila yang bicara omong kosong. Akan tetapi Naina yang sangat murka langsung menodongkan pistolnya dan memaksa Charan mengakui perbuatannya dahulu. Di saat yang sama, pasukan khusus mulai menyerbu ke dalam rumah untuk menyelamatkan anak-anak, begitupun Perdana Menteri. Bu Maya sendiri juga berusaha meredam emosi Naina agar Charan diadili secara hukum. Sampai akhirnya Charan pun nekat mengambil pistol milik Javed. Dan yang terjadi... मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। तू मरेगी साली। Setelah semua drama penculikan, anak-anak pun dikembalikan ke orang tua masing-masing, sementara Naina langsung diamankan. Catherine pun bersyukur karena Javed memasang pengaman di pistolnya dan Charan tidak bisa menembak Naina duluan. Setelah itu Javed akan menulis laporan seluruh kejadiannya dan dia berpesan agar Catherine menjaga diri dan calon bayinya baik-baik. Beberapa hari kemudian di rapat parlemen, Maya berbicara di sana bukan hanya sebagai Perdana Menteri, tapi juga mewakili seluruh wanita India. Maya sudah menyerahkan proposal terkait hukuman mati bagi pemerkaos. Karena ini menyangkut harga diri semua orang, meski pria sekalipun. Karena selalu ada wanita di dalam hidup seorang pria, ibu, istri, anak, saudari, dan masih banyak lagi. Benar atau salahnya perbuatan Naina masih diperdebatkan oleh semua orang. Namun yang pasti, Maya memiliki satu permintaan agar jangan mengabaikan permintaan dari Naina, yaitu hukuman mati bagi para pemerkaos. जो प्रस्ताव आपके सामने रखा औरतों की जिंदगी बदल सकता है। आज मैं आपके सामने बल्कि एक महिला नागरिक होने के नाते नैना जायसवाल ने सही किया। इसकी चर्चा सिर्फ पार्लियामेंट में, इसलिए मेरी आप सबसे बस कि नैना जायसवाल की मांग। 6 bulan sudah Naina di penjara di lapas khusus wanita dan menjadi guru bagi napi-napi wanita lainnya. Naina pun tersenyum saat melihat koran hari itu karena India telah mengesahkan hukuman mati bagi pemerkaos. Lalu film pun ditutup dengan informasi bahwa sejak kita nonton film ini yang durasinya 2 jam, Lur, kalau full, menurut statistik sudah ada 8 wanita India yang telah diperkaos. Good morning, class. Good morning, teacher. Buyar, emang kasus pemerkosaan di India termasuk yang tertinggi di dunia loh, Lur. Bisa kalian searching-searching sendirilah. Film India He ini banyak yang epic-epic ya, Lur He. Selalu ada pesan moral He yang mendalam dan bumbu-bumbu plot twist He yang mantap ya kan. Jadi ingat, buat kalian kaum-kaum Mokondo, modal komunikasi doang, tinggal tunggu waktu aja lah kapan kena karma yang akan datang secepatnya ke kalian. Assalamualaikum.